Nah, di dalam rukun tajwid yang pertama kita harus ketahui adalah makharijul huruf. Jika merasa kebingungan akan definisi yang cukup panjang, cukup dengan apa sih itu makharijul huruf? Arti dari makharijul huruf itu adalah, kenapa sih kita penting mengaji akan makharijul huruf? Karena begini ya, makharijul huruf ada kata makhraj dan juga ada kata huruf. Sehingga jika kita salah pengucapan di dalam lafal huruf hijaiyah, maka kemungkinan akan bisa merubah akan suatu makna. Yang satu bermakna Al-Quran yang agung, dan yang satu bermakna Al-Quran yang hina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi bersama saya, mudah-mudahan tidak bosan bertemu kembali ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran untuk selanjutnya. Sekarang insya Allah saya akan membahas makharijul huruf. Mengapa sih kita harus mengetahui akan makharijul huruf? Apakah penting? Jelas dong, penting sekali. Sebelum kita belajar membaca Al-Quran, justru makharijul huruf yang pertama harus kita kaji. Kenapa? Karena harus kita ketahui bahwa rukun tajwid itu terdapat 4. Yang pertama yang harus kita kaji adalah makharijul huruf. Yang kedua adalah sifatul huruf. Yang ketiga adalah hukum-hukum yang berada di dalam tajwid. Artinya adalah yang sifat arifiyah. Dan yang keempat adalah riyadhatul lisan. Kita harus sering bertadarus. Nah, di dalam rukun tajwid yang pertama kita harus ketahui adalah makharijul huruf. Bukankah itu tanda bahwa sangat penting sekali kita harus mengaji makharijul huruf? Dan apakah wajib kita harus mengaji makharijul huruf jika kita ingin membaca Al-Quran? Jelas. Karena Syekh Al-Jazari berkata di dalam Manzumah Al-Jazariyah, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi ay ya'lamah idh wajibun alaihimun muhattamun qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Syekh Al-Jazari berkata idh wajibun, bahwa hukumnya wajib. Makharijal hurufi, kita harus mengaji akan makharijul huruf. Kenapa sih kita penting mengaji akan makharijul huruf? Karena begini ya, karena setiap huruf itu mempunyai tempatnya masing-masing. Setiap huruf itu mempunyai tempat-tempatnya tersendiri. Sehingga jika kita salah pengucapan di dalam lafal huruf hijaiyah, maka kemungkinan akan bisa merubah akan suatu makna. Misal akan saya beri contoh. Al-Quranul Aziz memakai hamzah, dan yang satu lagi saya mencontohkan Al-Quranul Aziz memakai ain. Jika kita dengar sepintas seolah sama Al-Quranul Aziz dengan Al-Quranul Aziz. Yang satu bermakna Al-Quran yang agung, dan yang satu bermakna Al-Quran yang hina. Bukankah itu sangat membahayakan? Hanya salah pelafalan antara A dan juga A, ya, karena makhrajnya pun keluarnya berbeda. Seperti itu. Sehingga sangat penting sekali kita harus mengaji akan makharijul huruf. Nah, sebelum saya akan mengaji lebih dalam akan makharijul huruf, maka kita harus mengetahui dulu apa sih definisi makharijul huruf, atau apa sih itu namanya dari makharijul huruf. Makharijul huruf, ada kata makhraj dan juga ada kata huruf. Yang pertama saya akan mengetahui dulu makhraj, definisi makhraj. Definisi makhraj secara bahasa ataupun secara umumnya itu adalah bentuk jamak dari makhrajun. Bentuk jamak dari makhrajun yang berarti mahalul khuruj. Yang berarti mahalul khuruj adalah tempat keluar. Tetapi yang dimaksud di sini itu adalah bukan makhraj secara bahasa, tetapi makhraj secara istilah. Dan makhraj secara istilah itu adalah mahallu khurujil harfil ladzi yanqati'u indahu sautun nutqi bihi fayatamayyazu bihi an ghairihi. Kemudian kita lanjut, makhraj sekarang adalah huruf.
Apa sih itu definisi dari huruf? Definisi huruf secara bahasa ataupun secara umumnya itu adalah bentuk jamak dari harfun, yang berarti at-tarfu fi ayyi syai'in, artinya adalah ujung dari segala sesuatu. Tetapi yang dimaksud oleh musannif ataupun yang mengarang kitab di sini adalah bukan huruf secara umum, tetapi huruf secara istilah. Sedangkan huruf secara istilah itu adalah sautun mu'tamidun ala makhrajin muhaqqaqin au muqaddarin, yang artinya adalah suara yang bersandar ataupun yang bersumberlah dari makhraj yang muhaqqaq ataupun makhraj yang muqaddar. Apa sih itu muhaqqaq? Muhaqqaq itu artinya adalah tertentu. Yang dimaksud di sini adalah suara yang bersandar kepada makhraj yang tertentu. Yang mana yang termasuk kepada muhaqqaq ataupun suara yang tertentu itu diantaranya adalah tenggorokan, lisan, dan juga kedua bibir kita. Nanti selanjutnya saya akan membahas bahwa ada huruf yang keluar dari tenggorokan, ada huruf yang keluar dari lidah, dan juga ada huruf yang keluar dari kedua bibir. Nah, yang tiga bagian ini yang termasuk ke dalam muhaqqaq ataupun makhraj yang tertentu. Kemudian apa itu muqaddar? Muqaddar artinya adalah yang tidak tertentu, berarti suara yang tidak tertentu. Yang mana yang termasuk kepada muqaddar itu misalkan contoh seperti huruf mad, waw alif iya yang sukun, maka itu dikatakan mad, dan mad itu termasuk yang muqaddar, artinya suara yang keluarnya itu yang tidak tertentu. Seperti itu. Insya Allah nanti akan lebih jelas di dalam pembahasannya. Maka di sini bisa kita tarik kesimpulan, kita sudah mengetahui akan pentingnya kita harus mengaji makharijul huruf, dan kita sudah mengetahui apa definisi makhraj dan juga apa definisi dari huruf. Jika merasa kebingungan akan definisi yang cukup panjang, cukup dengan apa sih itu makharijul huruf? Arti dari makharijul huruf itu adalah tempat-tempat keluar suatu huruf, yang mana setiap huruf mempunyai tempatnya tersendiri atau tempatnya masing-masing. Cukup di sekian dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Saksikan di video saya selanjutnya yang akan membahas makharijul huruf pada selanjutnya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.